Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Rian Rizky Suparman, Jabatan Pengadministrasi Perkantoran dan bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, akan mempresentasikan rencana aksi perubahan saya dengan tema peningkatan efektivitas penginputan data barang milik daerah pada aplikasi Sikaton melalui pemanfaatan bot otomatis berbasis Artificial Intelligence AI. Latar belakang dan isu. Kondisi ideal. 1. Proses input data barang milik daerah dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan akurat. 2. Seluruh data aset sekolah terinput ke aplikasi Sikaton sesuai jadwal pelaporan, bahkan bisa lebih cepat. 3. Tingkat kesalahan input data human error dapat diminimalkan. Hambatan dalam lapangan. A. Ketidakefisiensian proses. 1. Penginputan data aset masih dilakukan secara manual, satu persatu, oleh pelaksana. 2. Data harus dimasukkan satu persatu ke aplikasi Sikaton. B. Akurasi data rendah. Tingginya resiko human error dalam proses input. 2. Potensi kesalahan pada kode barang, nama aset dan jumlah barang. C. Beban kerja tinggi. Banyaknya data aset dari SD dan SMP, PAUD juga, dan PNF yang harus diproses. 2. Penumpukan pekerjaan aset mendekati batas waktu pelaporan, bahkan lebih atau melewati batas laporan. 3. Mengurangi efektivitas pekerjaan lainnya. 2. Rencana aksi perubahan. Tujuan rencana aksi. 1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi proses penginputan data barang milik daerah (BMD) pada aplikasi Sikaton melalui pemanfaatan bot otomatis berbasis Artificial Intelligence AI dan Python. Python itu adalah bahasa pemrograman. B. Sasaran aksi perubahan. 1. Otomatisasi proses input data Sikaton. Peningkatan akurasi data aset. 3. Pengurangan beban kerja administratif. 4. Percepatan penyelesaian pelaporan aset. 5. Peningkatan kualitas tata kelola BMD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Gagasan inovasi digital saya. Sebelum terjadinya digitalisasi atau data Excel. 1. Input manual. 3. Verifikasi berulang. 4. Resiko human error tinggi. Pelaporan lebih lama, betul. Dan sesudah digitalisasi atau berbasis Artificial Intelligence AI. Data Excel, validasi AI, bot otomatis Python, input otomatis ke Sikaton, data lebih akurat dan cepat. Kita tinggal tunggu dan bisa mengerjakan pekerjaan lainnya. Nah, gagasan inovasi digital. Nilai tambah pada inovasi ini. 1. Mempercepat proses input data aset. 2. Mengurangi kesalahan penginputan. 3. Meningkatkan akurasi dan kualitas data. 4. Mengoptimalkan waktu kerja pegawai. 5. Mendukung transformasi digital Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Fase persiapan. Fase persiapan terdiri dari 1. Menghimpun file Excel laporan aset dari sekolah. Jadi kita itu minta ke bidang-bidang SD, bidang PAUD, bidang SMP, dan bidang PNF. Melakukan pembersihan, cleaning data untuk menghilangkan data ganda atau tidak valid. 3. Menyeragamkan format kode barang dan struktur data aset sesuai kertas kerja yang disesuaikan. 4. Melakukan validasi data awal sebelum proses oleh sistem. 5. Menyusun alur kerja workflow bot otomatis berbasis selesai.
6. Kita berkoordinasi dulu dengan mentor dan stakeholder terkait kebutuhan implementasi. Fase uji coba, sosialisasi aplikasi, memperkenalkan fitur, manfaat, dan alur kerja aplikasi pada pengurus barang dan pengurus pembantu barang. Bimbingan teknis, melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi pada pengguna terkait seperti pengurus barang dan pengurus pembantu pengurus barang. Terus memberikan simulasi penginputan data aset menggunakan aplikasi atau bot otomatisasi. Uji coba operasional, melakukan pengujian aplikasi menggunakan data real atau sampel data pada aset sekolah. Memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan dan tidak terjadi kesalahan input. Peluncuran aplikasi, mengimplementasikan aplikasi secara resmi di lingkungan subbagian keuangan dan aset Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Berikut adalah diagram alur kerja dari data bidang ke rekuan bulanan otomatisasi bot. Mulai data dari bidang, dari sekolah. Olah data di Excel. Kita olah datanya nanti. Kemudian hasil from input bot AI. Setelah itu kita cross check dengan data bidang. Jika sesuai, jika selisih, ulangi pengolahan data. Masuk ke Excel lagi, olah lagi datanya di Excel, terus input lagi. Cross check lagi, jika sudah sesuai, valid. Masuk ke inisiasi otomatisasi bot. Lanjut, bot input data secara otomatis ke sistem. Cek cross check 2. Hasil input bot VS Excel data. Jika selisih, cek proses mungkin ada yang terlewat, harus diperbaiki. Lanjut ke input lagi, otomatis secara sistem. Cross check lagi jika sudah sesuai, rekuan bulanan, selesai. Indikator dan penutup. Indikator, data aset sekolah berhasil terinput ke aplikasi Sikaton secara tepat dan sesuai target, bahkan bisa lebih cepat. 2. Akurasi penginputan data mencapai 100% pada tahap pengujian. 3. Waktu proses input dan validasi data berkurang dibandingkan metode manual. 4. Produktivitas pengelolaan dokumen mencapai 90 dokumen per hari dalam 30 bulan implementasi. 5. Waktu validasi dokumen berkurang dari 3 hari menjadi 1 hari. Dampak, meningkatnya efisiensi kerja staf dalam proses penginputan dan validasi data aset. Berkurangnya waktu penyelesaian pekerjaan administrasi dari beberapa hari menjadi lebih cepat, bahkan 1 hari atau beberapa jam. 3. Meningkatnya akurasi data serta menurunnya risiko kesalahan input human error. 4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan barang milik daerah. Mitigasi risiko. 1. Melakukan uji coba dan validasi sistem sebelum digunakan secara penuh. 2. Menyediakan mekanisme verifikasi manual untuk memastikan akurasi data yang diinput oleh bot. 3. Melakukan pencadangan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan data jika nanti ada terjadi kesalahan oleh bot. Komitmen. Berkomitmen untuk mengimplementasikan dan mengembangkan inovasi pemanfaatan bot otomatisasi berbasis AI secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, serta memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas sesuai nilai-nilai ASN berakhlak. Terima kasih. Bekerja lebih cerdas, melayani lebih cepat, dan bekerja lebih bermakna. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya bahwa inovasi dan program ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Apabila terdapat pertanyaan atau masukan dan saran, dengan senang hati akan saya tanggapi.
Silahkan komentar dan like-nya di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.